Selamat pagi sahabat GKBS TV. Kita berjumpa kembali di pagi indah ini untuk menuntun kita mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa, sebab seiring dengan hari yang baru, Engkau menganugerahkan kehidupan baru kepada kami. Isilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjalani hari-hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara kekasih, sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Mazmur 66 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Jika seandainya manusia dengan segala usahanya dapat hidup tanpa pergumulan atau kesulitan hidup, maka orang Kristen tidak perlu lagi berdoa memohon, janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Akan tetapi, selama masih hidup di dunia ini, setiap orang tidak terlepas dari pergumulan hidup. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita pasti akan mengalaminya. Mulai dari masalah yang kecil atau yang sepele sampai kepada yang rasa berat. Banyak orang yang bersungut-sungut menghadapinya. Bahkan ada yang sampai marah berkata kepada Tuhan, jika Allah itu baik dan pengasih, mengapa Dia membiarkan saya menghadapi masalah ini? Mazmur ini termasuk jenis mazmur pujian dan ucapan terima kasih. Mereka bersyukur sebab melalui semua cobaan yang dialami oleh Israel, mereka semakin mengenal Tuhan Allah lebih dalam lagi. Pengembaraan 40 tahun di padang gurun, pembuangan di Babel, adalah peristiwa sejarah yang pahit bagi Israel. Setelah semua pengalaman pahit itu berlalu, mereka memaknainya sebagai ujian, yakni momen untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sebagai sarana pendewasaan yang mendewasakan iman agar menjadi tangguh, tahan uji, dan lulus uji. Untuk alasan inilah mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Hidup kita penuh dengan ujian iman. Ujian itu bisa saja datang dari Tuhan seperti yang dialami oleh Abraham, atau dari iblis yang diizinkan oleh Tuhan. Bisa juga ujian itu karena kesalahan atau kecerobohan manusia. Ujian itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa juga melalui peristiwa besar, misalnya bencana alam. Suasana yang menggembirakan pun Allah bisa menggunakannya sebagai alat uji. Jika kita sedang mengalaminya, maknailah keadaan itu bahwa kita sedang berada di tempat pengujian, sedang diproses oleh Allah. Tujuannya agar kita memiliki iman yang berkualitas. Kita punya nilai di hadapan Allah. Dianalogikan seperti pengujian perak, yakni dibakar, dipukul dan dibentuk menurut kehendak si tukang perak, untuk membuat perak itu menjadi berkualitas dan mahal. Demikianlah Tuhan memproses untuk mendapat iman yang berkualitas, iman yang tangguh dan tahan uji, iman yang setia sampai akhir, terus diproses sampai mencapai kesempurnaan dan tidak bercacat. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 1:8.
Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat seiman, jika kita sedang mengalami itu, janganlah menyerah, jangan mundur. Kita harus tahu bersama siapa kita mengalaminya. Daud dalam kesaksiannya bahwa Allah selalu hadir menghiburnya dalam segala kesusahannya, tertulis dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gedamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hidup penuh ujian. Setiap ujian, mari kita maknai sebagai panggilan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam, serta melihat secara iman datangnya pertolongan Tuhan. Inilah alasan bagi setiap orang percaya mengucap syukur bila ujian datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau mengubah setiap pergumulan kami menjadi sarana pemurnian iman. Ajar kami selalu mengandalkan-Mu untuk mendapat kekuatan-Mu agar dapat bertahan sampai akhir. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu,
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. GKPST